الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Amin ya Allah. Apa kabar Bapak, Ibu, Abang, Kakak semua? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kesehatan mendatangkan keberkahan. Amin. Sehat dimanfaatkan tetap di jalan Allah, karena nikmat begitu banyak, mau dihitung-hitung juga gak sanggup, karena banyak kali nikmat Allah ini. Maka tugas kita menikmati yang ada. Apa yang ada sama kita. Sehat, nikmati sehat. Keluarga, nikmati punya keluarga. Jiran tetangga, nikmati berjiran tetangga. Apalagi banyaklah. Bisa tidur dari malam, nikmati. Bisa tidur. Ada orang nggak bisa tidur ya, sampai minum obat pun nggak tidur. Kopi sarapannya, kopi 2 liter dari malam, tidur 2 liter gimana jangan kopi. Ya, saya udah ngantuk tidur ya, nikmat kali itu. Dan bersyukurnya begitu bangun nggak salah ruhnya. Yang tidur saya, yang datang bukan ruhnya siapa gitu ya, masih ruhnya kita. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Yang tidur Livi, yang balik ruhnya Livi, alhamdulillah. Sempat yang lain bingung istri saya, bukan Livi lagi nih. Bisa datang ke masjid, nikmat. Tadi malam masih sakit lagi lutut nih saat, cuman begitu terdengar suara azan tuh, ini harus ke masjid nih, harus nih, karena di undangannya Allah datang. Bismillah. Jadi sekarang macam mana? Belum juga Ustaz. Jadi nanti habis sholat subuh, entah nggak tahu nih, kalau diajak bapak nanti entah makan ke daerah apa sana, aku rasa sehat. Ya begitulah nikmat. Ya insya Allah kita tergolong orang-orang yang paling menikmati semuanya. Amin. Tidak kufur, tidak menyalahgunakan nikmat, ya, tidak menyalahgunakan kesehatan, tidak menyalahgunakan semua, tangan, kaki, harta, jabatan, semua. Karena semua milik Allah, dan kita bakal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mau pulang kok, siapkan aja lah pulang terbaik. Ya, insyaallah kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita tergolong orang-orang yang dapat syafaat billahi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ditanya rindu, pasti rindu dengan Rasul. Apa dikorbankannya semua hidupnya ya, sampai akhir hayatnya di kerongkongan pun yang dia ingat ummati. Sampai beliau berkurban itu 2 ya, 1 ekor untukku dan keluargaku, 1 lagi untukku dan umatku. Kalau kita pun usah kurban ya Ustaz, loh jangan abang kan bisa berkurban, kan udah Rasul mengkurbankan. Iya kan, sekarang berkurban. Diambil dari itu waktu gak berkurban, bahaya juga ya. Dari kurbankan sama Rasul itu. Semoga sampai ke Romainnya. Kalaupun belum sampai, menunggu antrian atau apapun, tetap belajar tentang 2 kota ini, Makkah Mukarramah wa Madinah Munawwarah. Kota tempat di mana Allah tunjukkan
kebesaran dan orang atau kekasih yang dipilihnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Orang tuaku, bapak ibu, abang kakak semua, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Beberapa minggu yang lalu itu kan asrama haji disibukkan dengan saudara-saudara kita yang berangkat ke Haramain, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ada satu pemandangan yang menurut saya keren kali. Setiap kali bus keluar dari asrama haji itu ada uak-uak di pinggir jalan itu yang berdagang itu. Asal keluar dada dari dalam bus, dia pun dada. Asal ditanya, ada saudara uak sih? Nggak ada. Iya. Kenapa dada? Cuma mana ya Pak ya? Dia pun Pak yang jawabnya nih. Cuma mana ya Pak ya? Jadi berdagang dalam udah. Siapa yang keluar bus, dada dalam dada dia. Andainya pun yang keluar dari bus, yang keluar itu gak ada orang yang di dalam, merasa pun dia sangkin dia merasa apa aja yang dari asrama haji selama musim haji yang keluar itu tahunya Allah lagi. Macetnya kan, gestur badan dia sama dadanya dia pengen kirim salam ya, titip salam ya, saudara-saudara, teman-teman apapun. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang mau berangkat. Jadi yang bermain di situ bukan lagi ya aku 2 tahun lagi belum lah ya kok sampai umur ya kan, kalau enggak udah cerita tuh uang itu dia itu nggak mikirin ke situ, enggak. Dia coba hadirkan rasa yang dirasakan tamunya Allah yang diundang, dia tidak terserah mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun, mau 15 tahun, mau 20 tahun, mau pada akhirnya aku nggak sampai ke Haramain ya Allah, tapi aku bisa merasakan hari ini macam mana engkau menghormati mereka dan orang-orang di dunia pun menghantarkan mereka ya Allah. Satu. Yang kedua, banyak kali kisah cerita baik di media, televisi, dimanapun tentang bagaimana cara Allah mengundang seluruh jemaah haji se-Indonesia atau di dunia ini. Ada satu kisah yang belakangan viral, ibu-ibu dari mana? Gorontalo dari mana ibu itu? Ya Allah, 1-2 rupiah di dunia. Di mana ada kemauan, ada jalan. Dan itu peribahasa dari Al SD. Where there is a will, there is a way. Di mana asal mau ada jalan. Jangankan yang positif, yang negatif pun maaf ya. Dari mau tahajud Ustaz, cuman kayaknya dingin kan Ustaz, nggak jadilah. Maaf ya lupa kata kasar. Tukang begal itu tengah malam lebih dari dingin, yang didapatnya cuma kereta, tapi dia keluar di tengah malam. Maaf ya, perbandingannya itu. Kita yang mau kita harapkan dari dingin itu ridhonya Allah, keberkahan dari Allah. Keluar aja dari dingin itu. Ambil wudhu gelas saja ke Allah, bahwa Allah dingin ya Allah. Maling ayam itu lebih dari dingin yang dirasakan, yang dia dapat cuma ayam, titik. Risikonya babak belur. Tapi dia keluar, dia lawan itu. Nggak ada cerita. Hari ini pakai skema lagi bu 3 orang. Kau dari sini ya? Bukan tahu, aku dari sini. Abang dari mana? Abang nunggu lah dari lain. Enak dia, abang lama nggak? Kami babak belur dia. Pokoknya kita abang nunggu di pos nih. Malam ini dingin ya Allah, dan aku tahu. Dan boleh jadi kakiku yang masih gemetar ini masih belum kuat untuk berdiri tahajud. Tapi ini lillah, aku mau datang kepada ya Allah. Keluar. Jadi kayaknya orang yang berangkat haji yang sekarang ini, selain uang yang gak ada tadi itu yang menghadirkan rasa, macamnya kita yang mungkin hari ini menunggu, yang sudah daftar, yang belum datang ke sana, kayaknya semakin semangat untuk ya Allah. Bukan karena kemampuan, tapi kemauan. Berapa banyak orang mampu, tapi kemauannya nggak ada. Jadi kata Umar kan, salah bang tahu.
jadi umroh, kakak kawasan mau Ka'bah terus tunduk, dia bingung, dia bingung dari orang segi 4 warna hitam kotak tuh dia bingung. Kemampuan punya, dari secara kasat matanya kita mampu, cuma kemauannya, dorongannya, ya udah. Satu, si ibu yang jualan luar biasa menghadirkan rasa. Yang kedua, dua itu lagi saya dulu. Yang kedua, ternyata Allah memampukan asal kau mau kemana gitu, tahajud, duha, sedekah, Allah yang memampukan. Mau nggak untuk subuh nih datang, nanti ku mampukan langkahmu. Tapi kalau udah nggak mau, ya kemauan bisa melebihi kemampuan. Maaf, kita semua yang duduk, termasuk aku, bukan karena hebat kita kok bisa kita di sini. Bukan karena hebat kita kok kita bisa memanajeri apalah, bisa menjadi apalah di tempat kerja kita, enggak. Ini murni doa keluarga, ayah, emak, kawan, jiran, tetangga. Nggak ada. Kalau kita apa sih kemampuan kita? Aku ajalah apa sih? Ini murni doa ayah, emakku, titik. Ini murni doa guru-guru, titik. Maka doakan mereka. Kita apa kemampuan kita? Nggak ada. Ya sudah. Satu itu, kita yang belum terus berusaha untuk mau dan mampu. Kita yang masih menunggu bersabar atas itu dengan cara ibu itu cara. Nanti mungkin ya Allah, macam lah, Allah punya banyak cara dapat itu. Baru kita coba belajar untuk terbanglah ke Haramain pagi ini. Bagi ibu bapak yang sudah ke sana lebih gampang memvisualkannya. Aku belum, doakan amin insyaallah 2035. Amin ya. Gak apa-apa, nanti kita harus belajar, harus punya modal untuk datang ke sana, harus punya pengetahuan, nggak bingung sampai sana. Cuma Bang Haji mengumumkan kenapa busnya belum lagi kita berhenti, kan udah berhenti ya? Maksudnya Bang, udah ada di situ. Ya memang kayak gitulah, bus baru menunggu lah, macam mana? Emang pikir macam apa di Medan ini? Paten memang itu kencang. Dia nggak sedikit pun nggak ada cerita tentang Haramain yang dia kisahkan. Memang nggak ada. Pergi pulang dapat predikat mabrur, birrun, kata-katanya birrul walidain. Harusnya lebih baik dari ucapan, lebih baik tingkah laku, lebih baik tindakan, semua ada. Harus lebih baik dari apa? Before, after tawaf 7 kali gue diawali dari sudut Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kecup aja bu, tapi aku pengen loh sekarang mencium Hajar Aswad. Kalau ada kesempatan bergerak, kalau enggak enough, sudah. Aku sampai Kak. Orang kakak nggak sampai? Enggak lah. Coba ikut kami Kak. Mulai heboh. Orang ngomong sampai loh. Enggak, ngomong sama kakaknya wis enggak. Hanya tetap semalam ikut kami lah Bang. Kami jangan aja Aswadnya. Ka'bahnya mau dipegang. Mulai godaan itu datang itu, kok bisa ya, kok nggak bisa gitu. Heboh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus Multazam, Hijr Ismail, terus ya Maqam Ibrahim yang kuning itu terus bergerak. No, stop, nggak boleh masuk Hijr Ismail karena Hijr Ismail itu bahagian dari bangunan Ka'bah dan itu sepakat ulama. Anda nggak boleh masuk. Tapi pernah ada satu kisah, dia cleaning service di Haram, Masjidil Haram. Baik apa semua, dapat hadiah dari kerajaan. Raja bilang mau apa? Nah, bilang nggak mau apa. Raja, Tuhan, izin aku bisa sholat di situ.
Mau salat di kamar Allah. Nggak boleh sembarangan ya. Itu aja maunya. Kalau yang beli lain pula lagi maunya terus ya. Maka Pak Rifi berapa yang dikasih Pak? 1 apa 2? 2 pun ya bilang 3 lah Pak, masa 2 tanggung. Allah suka yang ganjil loh, Rasul juga yang ganjil. Dia pakai dalil pula lagi udah kasih ya. Kemauan manusia ini memang gas ada. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Kita udah nggak tahu lagi siapa kanan kiri kita, siapa depan belakang. Tawaf mengajarkan kepada kita Allahus Somad. Tempat bergantung hanya Allah, sentralnya Allah, titik. Masih ingat kisah anak muda yang tinggal berdua sama emaknya yang ODGJ yang gila yang saya ceritakan di sini. Anak muda itu Allahus Somad. Nah, ada tempat bergantungnya kita. Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa. Tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan. Ya, kata anak saya nomor 1. Abang dapat eligible ya, bebas tes. Pilih apa mau? Boleh ke A, boleh ke B, boleh. Kalau Allah nggak lulus, cuma ya, kok kira cuma 1 kampus yang kau pilih itu? Ribuan kampus di Indonesia, di dunia dan di akhirat. Yang mana? Enggak. Pilihlah UTBK. Ada UTBK ya? Nanti pengumuman tanggal 25. Itu yang bilang. Nanti kalau udah terjadi belum? Kalau belum mau dipikirin. Karena hidup kita ini harian, bukan borongan. Kita suka kali borongan ya. Ya. Dan kita ini pula tuh, Ustaz direncanakan boleh. Silahkan. Nanti kedua ada sa'i yang penuh dengan perencanaan dan ikhtiar. Nanti kita sampai ke situ. Tapi pastinya hidup ini harian. Apa yang hari ini bisa dikerjakan maksimalkan. Bisa dapat subuh pagi ini, maksimalkan aja subuh masjid. Titik. Tentang subuh besok pagi, Allah mau kasih atau enggak? Allahus Somad. Tapi kalau besok pagi engkau berikan kesehatan persis macam subuh ini, ya Allah, aku gerak jalan menuju masjid itu. Udah ada komit. Karena semua bergantung sama ya Allah. Kalau nanti nggak lulus yang tahun 25 Mei, gimana Pak? Nggak apa-apa. Serius Pak? Ini ya. Apa ada usaha? SMA udah kan tamat. Kemarin diimbel kan udah. Sampai abang maghribnya nggak sama kami kan harus maghrib di bimbel kan? Iya. Ujiannya udah kemarin subuh, kita subuhnya di USU di Fakultas Kedokteran Gigi itu di situ anak saya dapatnya ujiannya. Iya, ya sudah. Inap, kita sampai di situ usaha kita. Ketentuan miliknya Allah. Dan kok mau usah kecewa dengan ketentuannya Allah itu? Alah, pilihan kedua udah lulus, dapat pilihan kedua ngamuk udah. Jadi kalau ambil tanah yang di Rokan, udah ini nggak dapat abang yang sini, yang agak masuk ke dalam payah. Oh yang sini enak dia dari pinggir. Oh 20 tahun lagi pelebaran jalan, setengah dari situ kena habis tuh. Baru dibilang setelah 20 tahun enak kau lah. Tahu kayak gitu kau aja kemarin kau pengambilan sama di dalamnya. Banyak kali mau kita ini memang. Kalau nggak bergantung sama Allah, kecewa aja ada. Ya sudah, kalau kekecewaan ya udah saya bilang tadi di awal, hidup ini harian, bukan borongan. Kalau borongan itu yang stres masuk ke pembuluh darah di otak kita ini, itu yang pecah, yang kemudian nggak kenal sama diri kita. Nggak usah. Apa di sini? Mau jogging aja. Alah, ada tua-tua malah jogging kakak. Tinggal Rosi udah malah jalan. Udah masih dipikirin.
Kita mau sedang ikhtiar dan bergantung diri sama Allah dengan cara menjaga sehatku, raga, ruh udah tadi, ruh ini tadi, subuh tadi. Nanti jasmani dan ruhani. Ruhnya udah, jasmaninya nanti. Mau habis ini berenang buat keluarga yang monggo silakan. Mau habis ini bapak ibu datang ke satu tempat yang isinya terapi kusuk-kusuk, di sini ibu, sini bapak, dengan massage terapi yang beda-beda dan sudah langganan. Ini ibu tadi, ini ketarik, ini ketarik. Sampai mana ketariknya pak? Sampai ke pinggang. Jauh ya pak ketariknya, jauh. Gara-gara ibu tadi semua banyak kali permintaan, udah tahu dolar naik sekian, apa sekian. Dijawab bapak, kan orang desa nggak tergantung pada dolar. Iya. Ini yang lagi hebat pak. Sudahlah, kita sedang memikir itu. Allahus Somad. Engkau Maha Esa, tempat bergantung yang tiada mengakhirkan. Tawaf, secapek apapun kau memutari urusan dunia ini, setelah apapun kau di dunia ini, tetap sentral pusatnya Allah. Jadi kalau abang nanti nggak lulus, nanti bang ya, nanti kan, iya. Sekarang sholat aja dulu. Dan zuhur kan, sholat aja. Habis zuhur, nanti kalau nanti kan bang, iya. Entah besok papa duluan meninggal kan, ingin nyolatin kan. Enggak bang, mau usah cerita tadi, mau usah cerita karena nanti setelah 25 kan, setelah tahun 25 Mei baru kita cerita. Allahus Somad, berproses lah ke situ dan lepas, memang begitu karena ketentuan miliknya Allah. Selesai dari tawaf itu bergerak sa'i ya, antara bukit Safa Marwah. Bagi yang sudah kesana berangkat haji atau umroh bisa ya membayangkan visualisasinya. Di tengah-tengah ada dua pilar hijau ya. Si perempuan dianjurkan berjalan cepat, kami lagi berlari kecil. Robbi firwarham wa'fu wa tazawwar wa taqarram Robbi firwarham wa'fu. Ya aku nggak sanggup mikirin aja. Jadi abang itu pun berubah menjadi perempuan lagi pelan-pelan. Tapi nggak pakai jilbab, itu tetap pakai baju ihram. Itu pelan-pelan aja pak. Ya. Tapi dari inna sofa wal marwata min sa'airillah, inna sofa wal marwata min sa'airillah. Dapat dua belah hijau. Robbi fir warham. Pertanyaannya ngapain sih? Ngapain sih lari? Mau ngapain ini? Ini mau ngapain? Dan pertanyaannya kenapa di Safa dan Marwah? Kenapa nggak di bukit yang lain? Kenapa yang dipilih di situ sama Ibunda Siti Hajar? Pertama yang ngelakuin siapa? Ibunda Siti Hajar. Mau ngapain sih? Mau cari air Ustaz? Pertanyaannya, memang ada air? Nggak ada. Nggak ada. Dari mana tahu? Terkonfirmasi dari doa suaminya Nabi Ibrahim. Tempat ini tandus. Ketika pertama kali ditinggalkan Ibunda Siti Hajar dan anaknya Nabi kita Ismail, tempat ini tandus. Siapa yang suruh kita ini bang? Allah. Kalau Allah ikut bang, tandus. Kita kalau dikasih tahu orang tukang sate di kampung baru tutup loh kak, dikasih taunya tutup, terus nggak apa-apa lah kakak kesana, kak tutup, nggak apa-apa lah kakak. Ih kakak ini ribut pun. Tapi kita kesana boleh jadi yang ini tutup. Kita mau cari yang sate-sate mie rebus yang lain, tapi tetap berusaha kan? Karena ada keinginan yang harus didorong, ada kemauan yang harus diikhtiarkan. Kalau cuma sekedar sampai pada mau nggak didorong, nggak ada ikhtiarnya, ya sudah. Emak ayah kita, opung-opung kita, bahkan bapak dan saya sendiri dan kita semua, kita sampai duduk pada tempat ini, hayya 'alas shalah. Terdengar, tapi mulai goyang-goyang nih. As-salatu khairum minan naum. Bang, udah sholat apa lo bang? Yang di ajan yang lain gak ada. Ini subuh ada loh. Ada yang naum-naum itu bang. Ayo. Dan gitu kan sama istri. Dan kita pun udah bilang gitu juga sama istri kita. Ayo. Baru kita tersentak. Ada dorongan nggak? Iya. Dan itu nikmat.
Ibunda Siti Hajar begitu melihat anaknya nangis, insting naluri seorang ibu, ayah kita menengok anak kita menangis, ada apa? Kenapa? Ada apa? Sekarang lagi jadi opung-opung jadi kayak kita, nengok cucu kita nangis saja, oh sensitif, jangan di hadapan mata, di telepon aja, sehat sehat ya. Lu kok nangis itu? Apa? Nggak apa-apa ya. Kok nggak apa-apa cuman video call lah, jangan telepon-telepon. Sensitif gitu. Ibunda Siti Hajar, Safa Marwah. Ada air? Ada. Tapi fata morgana, seakan-akan berdiri di Safa ada air di ujung sana. Dia mengajarkan apa sama kehidupan? Ya sudah, ketentuan miliknya Allah, tapi kita harus berikhtiar. Sampai hari ini kita sedang berikhtiar. Dan kita nggak pernah tahu ya Allah, Allahus Somad, diterima atau enggak sholat kami pun tak tahu ya Allah. Yang kami tahu kami bergerak ke masjid, yang kami tahu kami subuh ke masjid, yang kami tahu kami wudhu pelan-pelan membasuh tangan kami kumur-kumur. Setelah itu, andainya kejadiannya sekarang Ibunda Siti Hajar itu lari di tempat yang tandus, viral pula. Apa dibilang orang? Oh alah, kok capek kali sih lari ibu ini. Ibunda Siti Hajar bukan tentang capeknya. Ya Allah, kalau di tempat ini tidak ada air, tapi aku yakin sang pemilik air ada di tempat ini. Kalau tempat ini nggak ada airnya, tapi sang pemilik air ada di tempat ini. Abang dipindahkan ya kemana? Papua. Mau jadi apa di situ? Surat apa ya? Nah, mutasi orang pindah. Jauh nih bang, Kalimantan kita lah ke IKN. Jauh lah ke IKN. Abang aja gitu. Konflik-konflik itu bapak ibu udah hadapi. Saya udah ambil review. Maksud saya ke kantor bos. Baca suratnya Pak Ibu. Mau ke SD Pak. Jadi SMA Pak, turun terjun SD. Nani awal itu deh. Mati macam mana ya Allah. Ibunda Siti Hajar bukan sedang memikirkan mati lagi tandus pula Pak. Ada nggak airnya ini? Yang mana ini? Terus keluar pula, ya Allah, gini kali lah ujian ini lah. Ada orang yang nggak dekat sama Allah, sama Ustaz nggak dekat, sama habaib nggak dekat, sama siapapun nggak dekat, dikasih musibah, terus doanya apa? Ya Allah, berat kali ujian ini ya Allah. Sekolah nggak pernah dapat ujiannya. Sekolah nggak pernah dapat ujian. Yang ujian itu yang pernah sekolah, materinya dikasih, baru ujian. Nggak pernah sekolah kok mau naik kelas. Jadi kita nggak ikut Kalimantan. Ya nah, sekolah macam mana? Di Medan ini selama udah begini, wow. Malam bangun bapak tuh tahajud, gelarnya saja ada, tersentak istrinya. Nggak pernah tahajud nih. Apa ini sholat terakhir dia ya? Dan ibu itu semua pernah. Begitu dapat surat mutasi ke Kalimantan, ada satu perkebunan baru yang dibeli sama perusahaannya, bapak itu disuruh untuk nangani di sana. Saking percaya dan yakinnya perusahaan dengan bapak ini paten kali kerjanya. Istrinya pula nggak yakin. Nggak tidur, aku tengok lah, entar rokat kedua jatuh ini. Gitu. Ibunda Siti Hajar begitu. Yang ketujuh, inna sofa wal marwata min sa'irillah. Inna sofa, baru sekarang sofa ulama di antara dua bulan itu sekarang kita
nanti Bunda Siti Hajar kayak gencangin, kayak nguatin ikhtiarnya. Robbik firwarham wa'fu tazawwad wa takarram, Robbik firwarham, kayaknya semangat kali. Kalau ditanya kakinya gak usah tanya lagi melempem. Kita istilahnya kapalan ya. Oh dia udah di atas kapalan itu. Apa sih di atas kapal ini? Wah udah ngeri lah. Udah semua dirasakannya. Tapi di dalam doanya dia pernah ngeluh, ya Allah, kok gini kali sih? Udah suami pergi jauh, Kalimantan. Ya, anak-anak sama aku. Karena jadi Bunda Siti Hajar gak pernah ngajarin itu sama kita. Zam-zam, gitu ya. Zam-zam itu gini. Air itu keluar, dibentengi gitu. Zam-zam, ditutup supaya nggak kemana-mana gitu. Zam-zam. Jadi macam kolam lah dibuat. Zam-zam. Hebatnya lagi Bunda Siti Hajar mengajarkan kepada kita dari praktek sa'i tadi itu, jangan pernah merasa memiliki atas apa yang kita nggak pernah memiliki seumur ini. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya punya Allah. Turun kabilah yang tidak ke Syam, yang mau pergi, mau berdagang, mau apa kan? Maka itu kan lembah di bawah yang bukan tempat melintas. Dan orang nggak mau ke situ karena nggak ada apa-apa. Tandus, panas, mau ngapain? Terbang beberapa ekor burung dengan insting binatang yang rame terbang, rupanya burung ini terbang rame kalau di bawahnya itu ada genangan, pantai, laut. Dia kalau nggak ada air dan genangan ya sendiri-sendiri. Tapi kalau rame, memang begitu. Dan itu nggak pernah terjadi tuh fenomena terbang burung rame. Kabilah-kabilah ini melihat fenomena itu, ada apa? Lihat ke bawah, turun zam-zam, ada air. Apa nggak macam jumpai emas? Kenapa nggak emasnya dituliskan Allah dalam Al-Quran? Mekah ini, makanya bukan batu bara. Ada marga batu bara, lagi laku-lakunya nih Pak. Di depan rumah korek-korek batu bara katanya. Turun, boleh kami meminta air ini Bu? Ambillah, gratis. Kalau kita tadi itu, tunggu lah Bang, seliter apa mana 2 juta nih Bang, payah nyari ini. Bukan mau enak-enak, bukan enteng-enteng nih Bang. Lari Bang, safa marwah, biar Bang tahu. Di Boribu, enggak, lari-lari aja keluar. Gitu cerita Bunda Siti Hajar, enggak. Kalau dia mau bohong itu punya dia, kenapa rupanya? Orang ada nengok kok, orang sama Nabi Ismail. Tapi nggak ngajarin gitu Ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Hajar dari saat itu kau belajar ikhtiar. Apa yang kau miliki, lillah, punyanya Allah. Titik. Suamimu, anakmu, istrimu, benda harta apa yang kau cari, lillah, jadikan dia fasilitas kendaraan untuk kau bisa lebih dekat sama Allah. Titik. Ada mobil lebih dekat sama Allah, ada komplek rumah lebih dekat sama Allah, ada masjidnya lebih dekat sama Allah. Ambil. Bergerak kabilah ini menuju tempat-tempat mereka berdagang. Tak ada Facebook, nggak ada telepon, nggak ada WA. Lihat caranya Allah mengabarkan istri dan anaknya di tempat yang tandus itu sehat walafiat sama Nabi Ibrahim. Duduk-duduk mungkin di tempat dagang atau pas lagi ngopi atau apalah. Dari mana dapat air banyak kayak gini? Ada di lembah sana tadi. Ibu sama anak, sehat anak itu. Ibu itu pun sehat. Jadi air ini dari dia. Terdengarlah kalimat itu di telinga Nabi Ibrahim. Ya Allah, istri dan anakku itu ya Allah, Engkau jaga ya Allah. Bukan langsung diterimanya kabar itu. Mau kabar apa? Nulis surat, kantor pos belum ada. Mau pakai perangko berapa? Kilat khusus mana ada? WA nggak ada. Tapi begitulah cara Allah mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat di mana dia berdakwah. Dari siapa? Dari kabilah-kabilah yang diizinkan mengambil air Zam-Zam tadi. Sehat ibu-ibu. Tapi tidak ada pula di kisah itu dibilangnya kemana suaminya ibu itu? Nggak ada pula dikisahkan di situ. Nggak tahu deh suaminya di sebelah dia. Ya Allah, rindu pulang.
dikisahkan, diizinkan Allah pulang, tapi jangan pernah turun dari tungganganmu Ibrahim. Berat. Kalau kata anak sekarang, film Dilan itu rindu. Bah, sama Nabi Ibrahim nggak ada apa-apanya rindunya Dilan ya. Rindu itu berat Dilan, red. Nabi Ibrahim macam mana rindunya? Dapat kabar dari orang, minta pulang mudik diizinkan, tapi jangan turun dari tungganganmu ya Ibrahim. Jadi boleh pulang cuma sekedar nengok aja. Kita ada tugas kepada Aceh, transitnya di Kuala Namu. Jangan balik ke Debang ya. Di mana bang? Ya tanya orang rumah, tak istri sama anak balik ke Kuala Namu. Kalau pulang-pulang ke Debang nanti kok Acehnya terlambat. Karena tiketnya jam segini. Lagi kan tugas belum siap. Kan kok pulang bukan karena itu, kan mau ke Aceh, kan mau tugas ya. Tapi berapa kali kalau nggak pulang bang? Iya nanti lah. Baru Nabi Ibrahim sadar. Ternyata kalau tugas belum selesai, dakwah belum selesai, kau perlu istri dan anakmu, dan setelah itu kau tinggalkan lagi, rindunya lebih dalam. Dan itulah yang diterapkan sama kami di pondok dulu. Ustaz itu bilang, nanti kalau ayah makmu datang menjemputmu atau melihatmu, begitu kau salam, dia bergerak ke gerbang pondok, kau bergerak ke dalam pondok. Kan ini bisa kami. Ayah maju untuk pulang, kami maju untuk balik ke asrama ke pondok. Jangan pernah kau menoleh ke belakang. Lebih rindu. Berapa tahun ku coba, pandai-pandaian, sesekali ku dirikan. Pas lagi ayahku naikkan badannya ke angkot. Ya Allah, dia harus pulang jam segitu pak, karena harus ngejar kereta api jam 2 ke stasiun supaya dapat kereta api. Nanti sampai di perlanaan, dia udah keretanya, dia harus jalan dari antara sawit-sawitan itu pak. Malamnya, tadi malam dia mau pergi ke dalam Arafah itu, dia harus naik kereta api jam 10 atau jam 11 gitu dari Lantur. Dia harus pergi habis maghrib di antara sawit-sawit itu. Dan dia hanya jumpa sama anaknya 15 menit. Lebih dari 15 menit dia akan ketinggalan kereta api. Kalau itu ya, hari ini kau mau durhaka sama ayah, hari ini mau kau lawan ayah. Dan Ismail sampai di titik itu, apapun ayahku, macam manapun tingkah laku ayah emakku ya Allah, dia tetap orang tuaku. Pulang apa yang fungsi pertama? Aku mendapatkan atau bermimpi, itu kalimatnya, bermimpi menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Ya, tajamkan pisau. Ya, tajamkan pisau. Karena nanti jika sampai pada leherku, aku tak merasakan sakit atas itu. Cukup sampai situ? Enggak. Ya, lipat, gulung jauh lengan tanganmu ya, supaya darahku tidak mengenai bajumu dan membuatmu semakin rindu dan dalam kepadaku. Masa remajanya mau dibakar sama raja, Nabi Ibrahim itu kan, tapi keponya tinggi kan, dia kan termasuk yang kepo ini Nabi Ibrahim. Kata dengan kepo, dia kan mencari Tuhan. Ini bukan Tuhan yang tenggelam matahari, oh bukan ini, naik bulan, oh ini. Kalau masih hidup, insya Allah mana tahu ada tipe anak yang begini di sekolah. Aku sering bilang sama kawanku, ada anak di sekolah yang keponya tinggi kan, kok mesti kayak gitu jalannya pak? Kok harus gini? Kok bisa 3 kali pula membasuh-basuh tangan? Kok umur-umurnya 3 kali? Kalau airnya cukupnya cuma sekali, macam mana? Banyak cakap kok ya gitu, kita gitu kan murid itu. Enggak lah, Nabi Ibrahim tuh begitu kan. Nampak matahari ini Tuhan, oh tenggelam enggak. Keponya tinggi. Sampai Namrud siap. Rajanya gemes kali ini. Kau yang hancurkan berhala ini, kok aku pula tanya sama yang paling besar itu, dan digantungkan itu cerdas ya, digantungkannya pula di sini. Itulah tanya,
Dia patung nggak bisa cakap, dia tahu nggak bisa cakap dan sembah. Oh, yang makin geram. Banyak nanya ya. Ya banyak nanya lah Pak. Oh, Bapak kan ngomong. Oh, ribut kali 5, 4 ya. Zolim. Dibakar. Harusnya panas. Dirubah sama Allah jadi AC. Alirannya api keluar dingin. Wah, teknik-tekniknya sekarang mau diganti fakultas teknik katanya dengan sebutan rekayasa. Lu baca itu. Jadi teknik itu mau diganti rekayasa apa gitu, rekayasa. AI. Ini so saya punya AI di sini, ada yang saya nggak datang untuk ada pada sini. Ya, tawaf, sa'i. Selesai dari situ, Robi firwa aku apa? Kita mengajarkan apa? Ikhtiar. Setelah kau bergantung sama Allah, Allahus Samad, ikhtiarlah. Bukan berarti setelah kau bergantung kau diam aja. Enggak. Setelah kau serahkan semua sama Allah, tetap harus ikhtiar. Ke Kalimantan lah, ya abang ke Papua, kami change manajer yang sana kemari, abang ke sana. Abang cuma pengen ridho ayah sama emak. Sanggupnya bang sanggup ya. Ya pula ya rindu, tapi ayah kita jumpa di surga ya. Kalau pada akhirnya abang nggak bisa jadi imam nanti sama ayah, karena mungkin pesawatnya agak jauh berapa kali transit. Kita nggak tahu umur kayaknya. Bukankah begitu ayah mengaji di subuh di komplek itu? Iya. Abang cuma pengen ridho ayah sama emak. Kerindukanlah kalau nanti kita video call, kita jumpa. Dah lama anakku ini ya Allah, udah sampai sini dan dia imamku ya Allah. Berangkat anak ke Papua, nangis dari Kuala Namu. Bukan hanya kita yang nangis, alam pun menangis sebetulnya. Tapi begitulah Allah mencoba untuk menjadi as-samad, tempat bergantungnya. Bergerak anak dan cucu tadi beserta istrinya, si kecil-kecil pula lagi ya Allah. Lantaran kalau kita masih di Medan, berangkat ke Papua ya. Bergerak sampai pesawat itu terbang. Padahal bukan pesawat yang dinaikin anaknya. Mana aja pesawat terbang dan pulang lagi tamat. Sampai di mobil di tol kami di 5 belum masih di Kuala Namu ya kok. Balik kita Pak. Allah ya pala balik lagi udah sampai sini tak jadi lagi balik. Udah berangkat selesai. Habis itu tahalulnya. Gak usah banyak-banyak gitu ya. 2-3 helai. Yang sudah ditahalul boleh mentahalulkan. Suami yang sudah ditahalul boleh mentahalulkan istri. Tengok juga Pak, masuk pula ke tahalul istri orang nih. Di rumah lu sekarang orang rumah nih. Sini kok legam begini ya. Punya bini Afrika boleh dimasukin. Nah, asal masuk aja itu bukan aja dimasukin. Enak aja masuk. Ditahalul cari istri kita, istri orang kalau mau ditahalulkan semua. 1, 2, berapa di bawah? 4 dari bawah, 1 baru 1 ini. 3 lagi mana dicari? 4 di bawahnya kan tanggung. 4 beda-beda pula, punya orang pula semua ditahalulkan. Nggak boleh lah. Mengajarkan apa tahalul itu? Suci, bersih, dan Allah suka dengan kesucian itu. Jaga kebersihan itu. Apa? Pikiran, hati, tingkah laku, ucapan bersihlah. Walaupun kadang-kadang dicerca, dimaki orang, sok suci, betul aja. Lajang dia sama aku, nggak ada cerita, baru tobat kali itu. Yang lajang sama aku, kata mangga mana nggak kami ambil sama dia, baru-baru ini. Itu kan udah kemarin hampir rojiun kan, di ICU kemarin kan, hampir rojiun itu, makanya ini tobat. Abang kapan tobat? Oh ngatur-ngatur pula kalau mau tobat orang. Ngeri juga. Puncaknya apa namanya? Puncaknya kalau umroh nggak ada ini wukuf Arafah. Jaga kesehatan ya Pak, Ibu, jangan banyak kali gerak. Yang sunnah-sunnah aja dikerjai. Kalau emang tak ke haram, tak usah. Ya, nggak usah dia tidur aja santai-santai aja dulu. Karena puncaknya nanti mau wukuf. Nah, Ibu udah batuk tuh, saya tengok udah mulai batuk itu. Nggak boleh diganti Bu. Kan kalau wukuf nggak bisa diganti. Harus
Mau naik ambulan yang helikopter, cek boleh. Mau yang jalan darat boleh, silakan. Tapi harus ke sana. Mau pingsan 2 menit sekali pun harus ke sana. Bangkit, sadar semenit, pingsan lagi. Pingsan semenit, sadar lagi semenit. Nah, itu aja dia. Berangkat Arafah, nggak boleh nggak? Karena puncak haji al-hajju Arafah. Kita mau dapat pelajaran apa sih dari Arafah nih? Dari wukuf nih? Qafa yakifu kif. Oh, banyak di Indonesia itu saat kif. Itu P, kif. Kartu Indonesia Pintar. Ini faf, kif, fa. Nah, jadi sama-sama. Wukuf artinya berhenti. Ini dia. Kita wukuf, tapi bukan di Arafah. Apa diharapkan di situ? Arafah ya'rifu artinya mengenal diri. Darul Arafah, pesantren kami. Tempat untuk kau kenal sama dirimu di tempat. Kalau kau keluar dari sini tak tahu diri lagi, tak tahu lah kami. Nggak tahu lagi macam mana. Lebih enak makanan Korea ya. Di Indonesia kayak gini lah ya. Aryo Indonesia? Enak buah orang Korea nih. Asik membandingkan apa lagi? Tenda. Aluminium punya kita punya Korea mah besi mah punya orang ini. Mahal-mahal kita bayar. Curhat pula itu di Arafah juga. Arafah ini tempat kau berhenti, tinggalkan semua urusan yang udah kau kerjakan itu, duduk, kenali dirimu. Ya Allah, agaknya beginilah pulang nanti kepadamu. Ya Allah, kami yang laki-laki cuma 2 aja lah. Satu di bawah, satu di atas. Itu pun tak utuh semua ditutup ya. Ihram, haram, ihram. Diharamkan setelah menggunakan itu melakukan apapun. Jidal, tak boleh berantem, berdebat-debat, bertekak-tekak di media, tak usah. Ke bawah-bawah ulat sampai sana. Woi, mata lo, congkel kok nanti baju ihram juga congkel kemana boleh. Makanya doanya, ya Allah, sesuaikanlah makanannya, udaranya, kawannya, menyesuaikan. Dan aku mampu menyesuaikan itu di tanah Haramain dan bisa menyesuaikan itu ya. Udah selesai wukuf di Arafah. Kemana bergerak? Semua sama di hadapan Allah ya. Ada yang tidur di sana, ada yang tidur di sini, ngemper gitu, ngemper sana. Biasa hotel berbintang 5 ya, berbintang juga di malam itu. Tapi atapnya langit ya. Lah, mau siapapun kita, mau banyak menarga kita, kau tidur di tempat itu. Allah mengajarkan apa sih? Lillahi ma punya ini semua. Kalau aku bilang tidur, maksudnya bertingkah jadi manusia, gitu kan? Kasarnya gitu kan? Ya, selesai di Musdalifah. Musdalifah itu bahasa Arab, izdalafa, artinya tergelincir. Hati-hati jadi manusia. Kadang-kadang udah kita serahkan sama Allah, sudah berikhtiar, sudah kenali diri. Kadang-kadang mulut tergelincir. Aku semalam Idul Fitri sama anakku umur 2, 3 anakku umur 2 ini sensitif, laki-laki, tapi kamu jawab dan dia akan tetap bersikeras kepada apa yang dilakukannya. Menurut kita salah, tapi menurut dia benar. Dia tetap liburan. Ambilkan dulu minum di belakang itu, saya bilang, saya bawa mobil. Entah tiga-tiganya nggak dengar di belakang, entah memang lagi handphone, saya juga nggak tahu lah. Saya tengok dari kaca, ambilkan dulu minum apa di belakang. Dia bilang, saya cuma satu kata, tergelincir ya. Egois. Itu aja kalimat. Egois. Kena kali saya nomor 2. Sampai di sana tempat adik ipar saya. Boleh-boleh dari situ saya dekat, boleh-boleh juga. Mau saya peluk dia gini. Kuat badannya ditahan nih. Allah. Salah rupanya kata itu sama dia. Tergelincir. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, ada satu kata yang sebetulnya kita nggak mau keluarin. Begitu kita keluarin, sensitif rupanya sama ibu atau ibu sama bapak atau sama anak. Lama kan? Bukan kita ya? Ya, kita wildan.
Jadi salah cakap ya bapak ya, kata istri. Dia aja nih. Masing-masing berbeda, dan kita harus kenali Isdalafah, Musdalifah itu ngajarin itu supaya gak tergelincir omongan itu. Bergeraklah ke Mina 7 kali 3 ya, 7 kali 3 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang mau dikeluarkan? Keserakahan, egois, mau menang sendiri, sok paling iya, sok paling kece, sok paling keren, ibadah semua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Udah lempar Pak Ustaz, balik batu itu. Ada apa ini? Balik ya, cukup bukti. Berapa kali balik Pak? Kata Ustaz tuh pula 7-7-7-nya balik. Oh, level tinggi berarti Bapak ini Pak. Biasanya ada 2 aja balik, level rendah. Kok 7-7-nya balik Pak? Berarti tinggi level Bapak nih. Sesama setan jangan saling lempar lah, kata setan itu. Sesama setan jangan saling lempar katanya. Cuman ini Bismillah. Kalau 13 tahun nunggu hanya untuk menukar setan aja, kan menukar aja. Setan Simpang Limbun tukar ke Mekah, setan Mekah balik ke Simpang Limbun. Ngapain nunggu 15 tahun? Bismillah. Mah nggak surga nih mah, dicari lagi. Mah nggak cukup 7 kali tau. Macam di Medan nih buat. Oh main-main pula. Ada batu lebih itu? Oh ada batu lebih. Kenapa bang? Surga aku tengok dia nih. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu pada waktu itu Nabi Ibrahim yang sedang hendak menyembelih anaknya kan digoda lagi. Ngapain kau sembelih anak yang udah kau tunggu lama dan kau mengharapkan dia hadir dan hari ini kau mau sembelih dia? Kan digoda lagi itu. Itulah bukti. Itu visualnya begitu. Tapi itu mau kita buat semua yang jahat. Sifat serakah, mau menang sendiri, kopi kurang manis, ibu dia, ibu pun kurang 1 gram, ibu dia, berapa gram nih bang? Kecil lah banget, berat-beratnya nggak ada. Oh bapak pening orang di rumah tadi 5 gram, di sini kok jadi 7, ini 2 gram lagi dari mana? Ditengok kan di etalase sebulan rumahnya. Pilihlah pula kalimat kita ya Pak. Pilihlah yang mana mau. Ceng. Inilah Bu, ada yang jual emas dulu lah. Ini model sekarang. Ini model zaman Fir'aun ya, yang di bawahnya. Enggak lah, yang Fir'aun enggak lah. Yang model sekarang lah. Nang bapak pun mau berdoa ya Allah. Semoga tutup dan 7 gramnya 3 gram aja lah semuanya. Itu semua mau dipertemukan ya. Selesai sampai 3 tempat Bu. Ula wusto akoba, pulang ada nanti namanya tawaf wada, perpisahan. Di situ lah menangis, ada yang mundur dari Ka'bah, nggak mau membelakangi Ka'bah, dia mundur, dia tarik mundur, dia mau nengok dari kejauhan Ka'bah. Ya Allah, pulang ke Indonesia, apa harapannya? Mabrur. Kalau semua perjalanan itu kita hayati dan kita bisa rasakan, satu kuncinya datang ke Haramain, menghadirkan rasa yang pernah dirasakan Rasulullah Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dan istri dan anaknya. Dan rasa itu coba kita tumpahkan di tempat ini. Ya Allah, tapak kaki Muhammad Nabimu, kekasihmu, dan tapak kaki Nabi Ibrahim ada di tempat ini, dan aku menapaki tapak itu ya Allah. Ibunda Siti Hajar bolak balik antara Bukit Safa Marwah yang berlari ini ya Allah, lelah, dan aku sekarang udah dituntun lari ini. Ayo Pak, agak cepat sedikit Pak, dari itu kan. Ibunda Siti Hajar, walaupun tempat ini tidak ada airnya, tapi sang pemilik air ada di tempat ini. Sampaikan keyakinanku pada itu ya Allah di kehidupan ini. Tahalul, berangkat Arafah, Musdalifah, hati-hati tergelincir, Isdalafah. Keluarkan semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pulang ke Indonesia, nggak lagi cerita tentang apa yang mau diceritakan. Injil baru bang, Madinah di kamar pun ada juga Mekah ini. Batu apa bang? Hajar Aswad. Bisa bang ambil? Bisa. Hajar Aswad Pak katanya Pak. Pak nggak ngeri itu.
Mana bangunnya orang aku bentar. Gimana izin dulu sama kakak kau? Sama kakak kau ini. Mana yang Hajar Aswad itu mah? Ini kan batunya karena hitam bang. Iya kan semua yang hitam aswad namanya hitam. Hajar Aswad ini. Main-main aja bang ini bercanda-bercanda betul lah. Kalau aku mau tahu macam pilih lah. Nikmat, enak. Cerita lah bang, tak ada yang bisa aku ceritakan. Kecuali kau bisa menghadirkan rasa itu bang. Belajarlah sebelum berangkat. Makanya ada yang namanya apa namanya? Manasik. Walaupun di manasik jumpa orang lama. Satu kloter ya. Wah, ini yang Jakarta dulu di rumah haji dia. Kok buka wah ini di sini. Kawannya pun pen nih. Di Bandung. Sama ini. Tapi itu umur ya nggak tahu kita ya. Jadi makan nanti jauh-jauh lah kita. Kita ambil pula nanti penutup Ka'bah itu kain itu kita bawa pulang. Begitulah mau berangkat itu. Gila, ikhlas, lepas sampai sana, hadirkan rasa itu, pulang mabrur. Siapa bisa melabelkan mabrur itu? Allah. Dan kita sendiri pun tak tahu. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Muhammad Rizki Harahap. Gini Pak Rizki, apa nggak tahu orang yang pulang haji? Panitia yang nggak tahu baru pulang haji. Kenapa Pak? Nggak ada hajinya di depan orang ini. Buatlah hajinya sedikit. Hampir cepet lo habis di sana. Dia tahu aja lihat. Ngapa itu mau ngapain? Bila itu mau ngapain disampaikan? Mau ada haji mau nggak ada terserah. Aku cuma mau menghadirkan rasa yang pernah dirasakan oleh orang-orang Nabi, istrinya dan keluarganya di sana. Aku mau datang ya Allah. Pulang rasa itu aku pengen masih ada. Dengan cara melihat keluarga yang berangkat haji atau umroh, menghadiri tepung tawar orang haji atau umroh. Waktu yang berangkat haji keke, yang tepung tawar kan nangis. Ku tanya, yang mau haji ketawa, yang tepung tawar nangis. Waktu balik itu yang berangkat haji nangis, yang tepung tawar keke. Rupanya yang tepung tawar ini teringat rasa, macam ibu yang semoga sampai lagi, amin. Aku 2035. Terima kasih doanya. Dapat hadiah buat aku bulan Juni berangkat umroh. Itu doa bapak ibu, bukan doa ayah makku nih. Saya sendirian minta izin aku sih yang mengasihkan hadiah sama aku itu. Wajar istriku ya bang. Aja bang. Kok aku bang pilih? Kakak juga. Aku ngapain aja aku? Tapi bisa nangis cakap sama kamu. Aku nggak ngerti Bi. Aku nggak tahu itu asal ya macam mana kisahnya itu. Nanti kan di sana aku bisa tanya kau. Ditanya aja sama ustaz yang bang travel itu. Aku nggak dekat sama ustaz itu. Sama kamu kan bisa sambil bicara, bisa cerita kau nanti apa perang Uhud yang kau ceritakan Uhud itu kan bisa. Insya Allah bang, tapi gak usah berharap banyak ya bang. Tetap berharapnya sama Allah. Nanti kalau abang berharap kali sama aku, ternyata gak sesuai dengan apa yang abang harapkan, abang kecewa bang. Makanya aku berapa kali bilang sama abang nanti ya bang, pikirkan nanti lebaran semalam dibilangnya lagi. Emaknya pula disuruhnya bilangnya sama aku. Uakku, emak dia, abang itu, saya, istri dan keluarga. Apa wak? Sudah abang mau ikut itu. Iya, istriku ini. Iya. Tapi izin aku ya bang, istriku bawa, aku pun yang menjawabnya. Iya lah boleh. Terima kasih lupa doanya. Doa apa ibunya ini? Ya, doa ayah makku. Buka balik sama ayah, aku berangkat. Maka tadi aku bilang menghadirkan rasa ikhlas yang harus sampai. Kita cuma mau belajar kan dari tawaf itu, kita mau belajar kan dari sami itu, kita mau belajar dari zam-zam itu. Kenapa nggak putus-putus, nggak habis-habis, nggak kering-kering. Semoga ibu bapak sampai lagi ke sana, amin. Doakan lagi pulang. Apa yang ibu bapak pernah doakan di sana, doa itu akan kudoakan lagi. Wa tawassaw bil haqqi, itulah dia persaudaraan.
illal ladzina amanu wa amilus sholihati wal 'asri innal insana lafi khusr, rugi kecuali amanu wa amilus sholihati. Berarti di situ enggak. Lanjut watawal saling mendoakan lah. Nanti besok kapan ibu bapak sampai ke sana? Ya Allah, saudara-saudaraku yang di komplek, yang dimanapun, ustaz-ustaz yang hadir, khatib-khatib yang hadir di masjid kami, sampaikan ya, makanya saya bilang makasih doanya. Semua di pengajian aku minta makasih sama kawan-kawan yang berangkat umroh, kami doakan sedikit kan. Sekarang anak sekarang mau catatan lagi. Situ Ka'bah, sini catatnya nama A, nama B, nama C. Dan doakan ya weh, namaku mana? Namaku di baliknya. Mana baliknya nggak nampak pun cuma satu foto. Punya foto lah di balik ini. Baru jelas ada nama. Insya Allah sampai, amin. Dan insya Allah disesuaikan semua, nikmatnya makan, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya kawan di satu kamar untuk travel, apapun nikmatnya, semua nikmat, nggak ada. Kok udah sekali panas ya? Sejak aku matahari yang panas. Panas sekali. Nggak ke Indonesia ya, lu ke Indonesia memang. Ini Haramain tahu sampai. Jadi kesimpulannya, walaupun saudara kita yang berangkat ibadah haji, tapi hikmah dari ibadah haji itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ibu sama bapak semuanya, amin. Ya, pulang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang direncanakan semuanya bisa menghasilkan keberkahan, amin. Dan tetap bergantung kepada Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.